Ya, kalau berkaitan dengan kebenaran ya sebetulnya agak berkaitan dengan anatta ya. Ya, jadi dalam Buddhis ya kita selalu mendengar bahwa ada yang disebut dengan kebenaran sejati ya. Ada yang disebut dengan kebenaran sementara ya, temporary. Ada yang disebut dengan kebenaran yang palsu. Ya, jadi dalam Buddhis ya memang kita mendengar bahwa Sang Buddha mengatakan ada sesuatu yang disebut dengan kebenaran yang sejati. Ya, ini ada dalam Atanatya, saya lupa nama sutanya, tapi ini sutta tentang diri ya. Kalau tidak salah ada di Parita Biru di bagian akhir ya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan kebenaran? Ya, untuk mengetahui hal tersebut ya kita harus membuka pada Abhidhamma. Ya, karena apa yang disebut kebenaran ya itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan berkaitan dengan apa yang disebut dengan nama dan rupanya, serta yang ketiga adalah nibbana. Ya, jadi di dunia ini ada yang disebut dengan kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah sesuatu yang fakta, sesuatu yang aktual, sesuatu yang tidak berubah wujudnya serta esensinya. Ya, walaupun beberapa orang tidak mengetahui kebenaran tersebut, ya walaupun ya banyak dari orang tidak sadar tentang kebenaran tersebut, ya walaupun tidak mengetahui tentang kebenaran tersebut, ya kebenaran itu tetap berlaku ya bagi setiap individu. Ya, ini yang disebut dengan kebenaran absolut. Ya, tetapi ada yang juga disebut dengan kebenaran yang sementara. Ya, kebenaran sementara adalah kebenaran yang ya sesuai dengan pandangan individu masing-masing. Apabila dia menganggap ini adalah kebenaran, ya maka itu adalah kebenaran. Apabila dia tidak menganggap itu kebenaran, ya maka itu bukanlah kebenaran. Ya, jadi bagi saya pribadi, ya menurut saya pribadi ada dua kebenaran, ya kebenaran absolut dan kebenaran temporary. Ya, apa yang disebut dengan kebenaran absolut, ya kebenaran absolut itu adalah sebuah kebenaran yang nyata faktanya, yang aktual, yang tidak bisa diganggu gugat, yang bisa dikatakan percaya tidak percaya akan tetap terjadi, akan tetap berlangsung. Ya, seperti hukum aksi dan reaksi ya dalam bahasa kita yang mungkin hukum sebab dan akibat. Ya, ini adalah salah satu kebenaran yang bisa dikatakan absolut ya. Ya, tidak peduli siapa saja orang tersebut, individu tersebut, ya dia percaya atau tidak percaya, dia mengerti atau tidak mengerti, ya tetapnya kebenaran tentang sebab dan akibat itu adalah sesuatu yang fakta, yang berlaku bagi orang tersebut. Ya walaupun dia tidak tahu, walaupun dia tidak percaya, ya selama sebab dan akibat itu ada, ya maka selama itu juga kebenaran tersebut merupakan kebenaran yang absolut ya. Dunia ini sebetulnya bisa dikatakan dipenuhi dengan kebenaran yang tidak absolut ya. Karena kebenaran yang absolut ini adalah sesuatu yang lebih tepatnya disebut dengan sebuah sistem yang saya sering katakan yang merupakan fondasi dari dunia kita. Ya, jadi saya sering mengatakan bahwa kita hidup di sebuah dunia yang memiliki sistem ya, dan sistem itu yang mengatur keberlangsungan dari dunia tersebut. Ya, salah satu sistem yang mengandung hukum-hukum tertentu ya seperti hukum sebab dan akibat. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa kita sebut dengan kebenaran sejati. Ya, sedangkan kemudian apa yang disebut dengan kebenaran yang temporary, ya kebenaran temporary ini adalah sesuatu yang dianggap benar tapi bergantung dari pandangan individu ya, bergantung dari bagaimana mereka ya menganggap kebenaran tersebut. Ya, salah satu contoh paling uh, simple misalnya adalah bahasa. Ya, bahasa adalah salah satu bentuk dari kebenaran yang temporary atau yang sementara. Ya, karena bahasa ini hanya menurut sudut pandang dari individu. Ya, dapat berubah maknanya, dapat berubah artinya. Ya, dapat berubah juga kebenarannya.
Ya, seperti kita sendiri. Ya, apa yang disebut dengan pria dan wanita. Ya, ini adalah salah satu kebenaran yang temporary. Pria dan wanita. Ya, ini merupakan sebuah dua buah kata yang bisa dikatakan ya berbeda karena untuk membedakan ya, yang mana pria, yang mana wanita. Sedangkan apabila kita melihat dari kebenaran yang absolutnya, ya kebenaran absolutnya merupakan uh, makhluk yang terdiri dari berbagai faktor ya. Ada unsur air ya, ada unsur daging ya, ada unsur keras, ada unsur elemennya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah yang disebut dengan kebenaran absolutnya. Jadi kita ini tidak lebih dari sebuah makhluk yang terdiri dari berbagai faktor. Ya, itu disebut dengan kebenaran absolut, sedangkan kebenaran sementaranya ya kita ini adalah manusia yang satu disebut pria, yang satu disebut wanita, yang juga memiliki nama. Ya, nama itu adalah termasuk dengan kebenaran yang temporary. Ya, jadi kebenaran yang tidak memiliki kekuatan absolut, ya, kebenaran yang tidak memiliki kekuatan fakta yang aktual, yaitu disebut dengan kebenaran yang temporary. Ya, ini juga yang disebut dengan anatta dan atta ya. Jadi apa yang disebut dengan anatta? Ya, anatta adalah sesuatu yang uh, bukan aku ya, bukan diri ya. Jadi apabila kita menganggap bahwa saya adalah pria, ya, saya adalah wanita, ya sebetulnya itu adalah salah satu bentuk dari atta. Karena apabila kita mengatakan bahwa saya adalah pria, ya berarti ya kita mengklaim bahwa diri kita ya itu adalah aku yang merupakan seorang pria. Ya, tetapi apabila kita memiliki pola pikir bahwa kita ini tidak lebih dari sebuah makhluk yang memiliki daging dan beberapa unsur lainnya, yang dimana kita tidak lebih dari merupakan kumpulan dari pancakanda atau nama dan rupa, ya maka itu bisa dibilang bahwa adalah sebuah bentuk perwujudan dari anatta yang juga merupakan kebenaran absolut. Ya, jadi bisa dikatakan ya segala sesuatu di dunia ini yang merupakan bentuk dari kesepakatan bersama, yang bentuk merupakan sebuah perbedaan yang untuk membedakan, yang dimana itu adalah hasil dari pemikiran, bentuk pemikiran dan juga hasil dari bentuk pandangan opini ya, maka itu bisa disebut juga merupakan sebuah kebenaran yang temporary ya atau sementara ya, karena di bagian unsur lainnya ya namanya menjadi sesuatu yang berbeda ya. Di Indonesia kita disebut pria dan wanita, ya kita disebut manusia. Ya, tapi kalau di dunia barat ya bahasanya beda lagi ya, woman and man. Ya, atau kita bisa juga disebut dengan human. Ya, di Tiongkok ya bahasanya berbeda lagi. Saya tidak tahu apa bahasa Mandarinnya pria dan wanita. Ya, jadi bisa dikatakan ini adalah kebenaran yang berubah-ubah ya. Jadi di Indonesia bahasanya apa, ya di barat bahasanya apa, ya di timur lagi bahasanya apa. Ya, ini bisa disebut dengan kebenaran yang temporary. Yang mana yang benar? Ya, tidak ada ya, karena masing-masing dari kata tersebut yang memiliki arti yang sama, hanya saja pengucapannya berbeda. Ya, bentuknya berbeda, pengucapannya berbeda, lafalnya berbeda. Ya, tetapi sama-sama memiliki arti yang kurang lebih sama. Ya, ini bisa disebut juga kebenaran yang sementara. Ya, dari sudut pandang atta, ya, ini adalah sesuatu yang disebut dengan atta, ya, karena masing-masing mengklaimnya bahwa itu adalah nama dari perwujudan diri, ya, atau bisa juga disebut dengan ya sebuah bahasa. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah salah satu bentuk simpel yang membedakan apa yang disebut dengan kebenaran sementara, apa yang disebut kebenaran sejati. Ya, jadi apa yang disebut dengan kebenaran sejati adalah sesuatu yang tidak berubah esensinya, ya tidak berubah aktualnya, tidak berubah faktanya. Ya, dipercaya atau tidak percaya, ya bagi setiap orang ya
apabila mereka mengetahui yang makna dari hal tersebut, ya, maka itu adalah kebenaran sejati. Ya, seperti hukum sebab dan akibat, yang dimana apapun bahasanya, ya, apapun pola pikirnya, apapun pandangannya, ya, mereka tetap mengetahui bahwa ini adalah sebab dan akibat, ya, maka itu bisa disebut dengan kebenaran yang sejati. Ya, mungkin agak ribet ya, tetapi ya bisa dikatakan pengetahuan tentang kebenaran ini adalah sesuatu yang ya memang sangat tidak mudah ya apabila kita tidak memiliki esensi aktual ya pada hal tersebut. Dan yang paling sederhana adalah ya kebenaran sejati, ya itu adalah kebenaran yang sebetulnya sangat sulit ya untuk dibuktikan tapi sangat mudah ya untuk dilihat. Ya, seperti yang saya katakan, hukum sebab dan akibat, ya, itu adalah salah satu bentuk dari kebenaran sejati, ya, kebenaran absolut. Ya, tetapi dalam Buddhis, ya, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Ya, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Salah satu bentuk sutta, ya, ciri khas sutta, itu adalah non-absolut. Ya, kalau tidak salah dulu sekali yang mungkin beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan ya bahwa dhamma itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan non absolut ya. Apa yang disebut dengan non absolut? Ya non absolut itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan bukan verdict terakhir ya atau bisa dikatakan pendapat terakhir. Ya karena ya sebagai umat Buddha ya kita harus bisa memiliki pemikiran yang fleksibel. Ya seperti contoh pengetahuan tentang tanaman. Ya beberapa minggu lalu ada yang bertanya apakah tanaman disebut makhluk hidup? Ya ini tidak ada dalam sutta. Ya jadi apabila tanaman itu disebut dengan makhluk hidup, ya karena pada saat ini kita yang mengetahui bahwa ya tanaman bukanlah makhluk hidup. Ya, kebenaran yang kita ketahui adalah tanaman merupakan benda mati. Ya, tetapi apabila suatu saat ya nanti ada yang bisa membuktikan ya bahwa tanaman adalah makhluk hidup ya secara aktual dan fakta, ya maka kebenaran ya dalam pengertian tentang tanaman tersebut juga akan berubah. Ya begitu juga dengan dalam Buddhisme. Ya, jadi ini yang disebut dengan non absolut ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ini pengetahuan dalam Buddhis, ya itu adalah pengetahuan yang absolut, ya pengetahuan yang sesungguhnya. Ya ini tidak disebutkan dalam ya Tipitaka. Yang hanya bisa dikatakan adalah bagi kita pribadi, ya kebenaran yang kita pelajari dari agama Buddha itu adalah kebenaran yang bisa dikatakan yang paling fakta, yang paling aktual. Ya, tetapi tidak bisa dikatakan kebenaran yang paling absolut. Ya, kenapa? Karena apabila kita memiliki kebenaran yang absolut, ya, maka secara otomatis ya kita pribadi sudah menjadi seorang Buddha. Ya, jadi walaupun kita mempelajari agama Buddha secara detail, ya bukan tidak tentu bahwa apa yang telah kita pelajari adalah sesuatu yang absolut, ya tidak. Ya masih ada kebenaran lain di dunia ini dan kebenaran yang kita pelajari bukan satu-satunya kebenaran yang ada. Oleh karena itu, ya Buddhis sendiri mengatakan bahwa ya kita beragama Buddha walaupun kita disebut memiliki kebenaran yang mendekati paling benar ya belum tentu itu adalah kebenaran yang sejati ya karena kenapa karena bagian besar ya dari sutta itu adalah hasil dari bentuk pemikiran pribadi ya hanya beberapa unsur elemen ya dari Tipitaka yang bisa disebut dengan kebenaran sejati. Oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa pada saat kita membaca sutta ya jangan melihat apa yang tersurat ya. Jadi jangan melihat apa yang tertulis ya tapi cobalah untuk melihat apa yang dimaksudkan dari sutta tersebut ya karena jujur saja sutta ya dalam agama Buddha Tipitaka itu sendiri yaitu ditulis ya beberapa ratus tahun setelah parinibbananya Sang Buddha. Konsili ketiga dan konsili keempat disempurnakan, konsili ketiga dibentuk ya dan kemudian ditulis pada konsili keempat
Ya, jadi bisa dikatakan hampir 400 tahun ya telah berlalu. Ya, sedangkan manusia usia paling tua, ya walaupun zaman dulu bisa dikatakan hidupnya cukup lama, ya paling lama adalah 120 tahun. Ya, walaupun ada yang lebih dari itu, tidak akan bisa mencapai lebih dari 300 tahun. Ya, dalam masa jenjang seperti itu, ya tentu akan ada banyak perubahan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ya, oleh karena itu tentu ada campur tangan ya dalam beberapa hal yang berbentuk dengan atau berkaitan dengan penulisan suta. Ya, jadi bisa dikatakan kita tidak bisa 100% ya melihat apa yang tertulis dalam Tipitaka, tetapi kita hanya bisa ya melihat apa yang sebetulnya tersirat ya dalam Tipitaka tersebut. Ya, ini adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi tidak perlu terlalu melihat ya cerita dalam Tipitaka, karena yang saya lihat kebanyakan umat Buddha itu terlalu terpaku pada cerita ya. Mereka lebih melihat ya pada apa yang tertulis dalam suta daripada esensi dari suta itu sendiri. Ya, karena bisa dikatakan ya bahwa ada campur tangan ya dari pemikir ya pada saat penulisan suta tersebut. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, ini berlaku untuk semua agama, semua pandangan. Selalu ada campur tangan dari pemikir ya pada saat kitab suci itu ditulis. Ya, oleh karena itu ya yang bisa kita lakukan adalah yang melihat apa yang sebetulnya dimaksudkan dari suta tersebut ya daripada melihat cerita daripada suta tersebut. Kita bisa menganggap bahwa itu adalah bumbu ya, bumbu pelengkapnya sebagai penikmatnya untuk makanan ya atau untuk masakan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ini bisa disebut dengan kebenaran yang temporary. Ya, apa yang tertulis ya dalam suta itu bisa disebut dengan kebenaran yang temporary. Tapi apa yang tersirat dari suta yaitu bisa disebut dengan kebenaran absolut. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Ya, jadi saya sangat menyarankan ya pada saat kita membaca suta yaitu harus melihat apa yang dimaksudkan dari suta tersebut, esensi dari suta tersebut. Ya, esensi dari suta itu bisa dianggap sebagai kebenaran yang absolut. Ya, karena kebanyakan esensi dari suta yaitu mengajarkan tentang hukum sebab dan akibat. Ya, sedangkan yang temporary yaitu adalah cerita ya dari suta tersebut. Ya, karena apapun ceritanya selama esensinya sama, ya maka kita bisa melihat ya apa kebenaran yang ada dalam suta tersebut. Ya, ini salah satu contoh dari kebenaran sejati dan kebenaran yang sementara. Ya, jadi intinya Bapak Ibu saudara-saudari, segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem, ya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang ada di dunia, yaitu bisa disebut dengan kebenaran sejati. Segala sesuatu yang hanya untuk konvensional ya segala sesuatu yang hanya untuk agar sesuatu itu menjadi simpel dan sederhana itu bisa disebut dengan kebenaran sementara. Ya, bahasa itu adalah kebenaran sementara. Pria, wanita, manusia itu adalah kebenaran sementara. Sedangkan kebenaran sejatinya adalah ya kita adalah faktor sebuah makhluk yang terdiri dari berbagai faktor. Ya, atau dalam bahasa Dhamma ya kita adalah nama dan rupa. Ya, ini adalah kebenaran yang sejati. Ya, jadi kebenaran sejati itu adalah nama rupa. Sedangkan kebenaran sementaranya ya misalnya Nandawiro. Ya, Nandawiro itu kebenaran sementara. Ya, apakah nama saya Nandawiro saja? Ya, tentu tidak. Ada nama lainnya. Ya, jadi yang mana yang benar? Ya, semuanya benar. Ya, tapi itu hanya untuk sementara. Ya, hanya untuk membedakan. Ya, sedangkan aslinya, ya kebenaran sejatinya, ya saya adalah termasuk sekumpulan ya faktor-faktor yang disebut dengan manusia. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan kebenaran sejati. Ya, kebenaran sejati itu adalah esensi. Ya, esensi dari apa yang kita ketahui atau apa yang ingin kita ketahui. Ya, tidak banyak yang bisa dibicarakan dari kebenaran ya. Hanya saja saya menyarankan agar kita tidak terlalu terobsesif ya pada apa yang disebut dengan kebenaran. Ya, karena apabila seseorang terlalu obsesif pada apa yang disebut dengan kebenaran,
ya maka dia akan menjadi fanatik. Ya ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan ya dalam beragama. Menjadi fanatik itu mungkin bagus ya. Ya karena dia memiliki keyakinan yang kokoh. Ya tetapi negatifnya keyakinan tersebut ya tidak memiliki pemahaman yang cukup atau pemahaman yang sesungguhnya. Ya karena keyakinan yang membabi buta itu akan membuat pikirannya menjadi sempit. Ya sedangkan kita dalam Buddhis yaitu sangat diharapkan untuk memiliki pemikiran yang luas. Ya kasarnya ya apabila suatu saatnya dikatakan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada pencapaian arahat dan maga dan pala ya dan kemudian ada buktinya, ada faktanya, ya maka kita sebagai umat Buddha ya harus bisa memiliki pemikiran yang cukup luas ya walaupun hal tersebut adalah sesuatu yang ya bisa dikatakan di luar dari pemahaman Buddhis itu sendiri. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa apa yang disebut kebenaran itu adalah sesuatu yang fakta, ya, sesuatu yang aktual. Dan kita sebagai umat Buddha selalu menjunjung tinggi kebenaran. Ya, jadi tidak bisa memiliki pola pikir yang sempit ya. Kita harus bisa memiliki pemikiran yang luas yang mencakup semuanya. Oleh karena itu saya sering menyarankan bahwa ya untuk memiliki keyakinan itu bagus. Ya, sangat diperlukan keyakinan yang kokoh. Ya, tapi juga diperlukan pola pikir yang luas ya sehingga tidak memiliki pemikiran yang sempit. Ya, jadi bisa dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari, ya pemahaman tentang kebenaran ya ini adalah sesuatu yang hmm, sangat tidak mudah ya untuk dibicarakan ya karena apa yang disebutkan kebenaran itu adalah hasil pemikiran dan kebijaksanaan masing-masing pribadi. Yang menurut kita benar ya belum tentu ya orang lain benar ya. Dan sedangkan menurut orang lain benar ya belum tentu itu adalah menurut kita benar. Ya walaupun masing-masing dari kita mengerti ya bahwa ada esensi di balik dari kebenaran tersebut. Ya, saya rasa ya ini adalah sesuatu yang uh, ya saya pribadi tidak bisa membicarakan secara panjang lebar karena topik tentang kebenaran ya ini cukup ambigu ya bagi saya ya karena selain dari esensi pada dhamma yang lain itu adalah kebenaran yang sementara ya, karena kebenaran yang absolut bagi saya pribadi itu hanyalah esensi pada dhamma itu sendiri. Ya, contohnya adalah kebenaran empat kebenaran mulia Cattari Arya Saja. Ya, ini adalah kebenaran yang absolut. Ya, kenapa saya katakan ini adalah kebenaran yang absolut? Ya, karena ini membicarakan tentang sesuatu yang aktual, yang fakta, yang dapat dibuktikan ya. Dan kemudian ini berlaku pada siapa saja, ya pada apa saja. Ya, pengetahuan tentang Cattari Arya Saja yang membicarakan tentang duka. Ya, duka itu sendiri adalah sesuatu yang aktual, adalah sesuatu yang fakta. Ya, ini berlaku kepada siapa saja. Ya, dia mengerti, tidak mengerti, duka tetap ada. Ya, dia percaya atau tidak, ya duka tetap terjadi, ya duka tetap berlaku. Ya, sebab duka ya adalah apa yang disebut dengan tanha, ya keinginan. Ya ini juga adalah sesuatu yang aktual dan fakta. Ya orang itu percaya atau tidak, ya duka tetap berasal dari keinginan. Ya orang itu sadar atau tidak, ya duka tetap berasal dari keinginan. Ya oleh karena itu ini bisa dikatakan adalah sebuah kebenaran yang fakta, kebenaran yang aktual. Ya cara lenyapnya duka, ya ini tetap berlaku kepada siapa saja. Ya dia percaya atau tidak, ya cara lenyapnya duka ya tetap adalah memotong tanha itu ya atau menghilangkan tanha itu sendiri ya berlaku pada siapa saja ya kepada apa saja ya sedangkan jalan menuju lenyapnya duka atau kita kenal sebagai Tanghika Magga ya ini juga berlaku kepada siapa saja dan berlaku kepada apa saja ya oleh karena itu Cattari Arya Saja ya ini bisa dikategorikan sebagai kebenaran yang sejati ya karena ini berlaku kepada siapa saja ya kepada apa saja diterima atau tidak diterima, dipercaya atau tidak percaya, nah ini akan tetap terjadi.
ya ini akan tetap berlaku. Ya, oleh karena itu secara sederhana, ya definisi dari kebenaran sejati adalah sebuah kebenaran yang berlaku kepada siapa saja, yang berlaku kepada apa saja yang aktual dan fakta. Ya walaupun individu itu tidak percaya, ya walaupun individu itu tidak sadar, ya walaupun individu itu memiliki pengetahuan yang lainnya, memiliki pemahaman yang lainnya. Dan kemudian ya hukum tersebut ya berlaku untuk individu tersebut. Ya saya rasa itu yang menjadi perbedaannya dari kebenaran sejati dan kebenaran sementara. Ya sekali lagi saya pribadi ya hanya mengkategorikan kebenaran sebagai dua jenis kebenaran, ya kebenaran yang absolut dan juga kebenaran yang temporary. Ya, sedangkan kebenaran temporary itu ya seperti nama, ya ada kemudian sebutan, bahasa, ya ini semua adalah kebenaran yang temporary. Ya jadi saya rasa ya itu yang disebut dengan kebenaran. Agak ribet ya. Ya bisa dipahami. Ya, bisa Bante. Ya, silakan kalau ada yang mau dibicarakan lagi. Karena memang topik tentang kebenaran ini adalah sesuatu yang saya pribadi sangat menghindari ya. Kenapa? Karena ya seperti saya katakan, pola pikir orang itu berbeda-beda. Keyakinan orang itu berbeda-beda. Pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Ya, jadi kebenarannya juga berbeda-beda. Ya, seperti yang saya tanyakan tadi, apa yang akan Anda pikirkan apabila suatu saat ada orang yang bisa membuktikan bahwa tanaman itu adalah makhluk hidup? Ya, sedangkan kita selama ini selalu berpikir bahwa tanaman itu adalah benda mati. Ya, apa yang Anda pikirkan? Ya, apabila, ya ini cuma apabila ya pertanyaan jika. Apabila ya suatu saat ada yang membuktikan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Ya, dia bisa membuktikan bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka. Ya, maka bisa dikatakan ya ini adalah sebuah kebenaran yang hanya mereka yang memiliki pengertian yang sama yang dapat menerimanya. Ya, jadi belum tentu apa yang disebut kebenaran itu adalah kebenaran. Ya, maksud saya kebenaran sementara. Ya, jadi walaupun kita percaya ya bahwa di dunia ini tidak ada yang disebut dengan ya maaf, ini hanya untuk kalangan sendiri saja. Ya, walaupun kita umat Buddha ya memiliki pemikiran bahwa di dunia ini tidak ada kebenaran yang ya tentang ketuhanan yang personifikasi. Ya, kita lebih percaya bahwa di dunia ini Tuhannya adalah ketuhanannya adalah kondisi. Ya, tetapi apabila suatu saatnya jika ya apabila ya ini pertanyaan jika dan apabila ada yang membuktikan bahwa ada yang disebut dengan Tuhan. Ya, bagaimana pemikiran kita? Ya, jadi banyak pertanyaan yang bisa dikatakan yang sangat sulit ya kita terima karena masing-masing dari kita memiliki pemahaman tentang kebenaran itu sendiri. Ya, maksud saya masing-masing dari kita memiliki ya pendapatnya tentang kebenaran itu sendiri. Dan yang kita pelajari dari Buddhis yaitu tidak lebih adalah pondasi ya dari kebenaran tersebut. Ya, kita mungkin memiliki pemikiran tentang kebenaran ya, tetapi sekali lagi ya saya katakan yaitu tidak lebih dari bentuk ya bentuk atau implementasi personifikasi dari apa yang menjadi pengetahuan kita ya berdasarkan dari pengetahuan kita ya jadi bisa dikatakan sederhananya kebenaran yang kita ketahui itu tidak lebih adalah timbunan dari pengetahuan yang kita miliki ya berdasarkan dengan apa yang kita ketahui ya apakah itu kebenaran absolutnya itu masih diragukan ya. Karena apa yang kita ketahui belum tentu adalah kebenaran ya, walaupun kita mengetahui hal tersebut sebagai kebenaran. Ya, contohnya ya misalnya
Ya, paling mudah adalah makanan. Cabai itu pedas enggak? Pedas. Hah? Pedas, Bante. Cabai itu pedas. Pedas. Benar, pedas. Iya, menurut saya pedas, Bante. Nah, menurut saya pedas. Nah, ini adalah kebenaran sementara. Bagi satu orang yang tidak tahan pedas, cabai itu pedas. Bagi orang yang tahan pedas, cabai itu tidak pedas. Yang mana yang benar? Ya, jadi ini adalah contoh ya. Jadi maksud saya, apa yang disebut dengan kebenaran pada saat ini yang kita mengerti, yaitu tidak lebih adalah bentuk fondasi dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita percayai, yaitu yang disebut dengan kebenaran. Ya, tetapi kebenaran sejati adalah kebenaran yang ya bisa dikatakan percaya tidak percaya, yakin tidak yakin. Ya, itu adalah suatu yang fakta yang aktual. Ya, misalnya seperti api. Ya, walaupun ada orang yang memiliki pendapat yang berbeda tentang api, ya tetap api itu sifatnya membakar. Mereka yang memegang api, ya tetap akan merasa kepanasan. Ya, ini adalah sesuatu yang absolut, yang tidak dapat diganggu gugat kebenarannya. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan bahwa api itu tidak panas, ya, dan dia tahan dengan api tersebut. Lama kelamaannya orang itu akan merasakan panasnya ya dari api tersebut. Ya, walaupun dia memiliki kekuatan pikiran yang cukup kuat ya sehingga mensugesti dirinya ya bahwa api itu tidak panas ya, tetapi pada akhirnya api itu akan membakar ya, dan sifatnya membakar dan sifatnya panas ya. Ya, jadi ini bisa dikatakan adalah sebuah kebenaran yang absolut. Ya, sedangkan yang sementara itu seperti cabai. Ya, sebagian orang yang tahan cabai, ya dia akan mengatakan ya cabai itu tidak pedas. Ya, dan sebagian orang yang tidak tahan cabai, dia akan mengatakan bahwa cabai itu pedas. Apabila kita berbicara dalam sudut pandang kebenaran, ya maka akan muncul pertanyaan, yang mana yang benar? Ya, apakah cabai itu pedas atau tidak pedas? Ya, jadi semua kembali lagi bergantung pada pengetahuan pribadi. Ya, jadi bisa dikatakan intinya, ya kebenaran absolut itu adalah sebuah kebenaran yang ya tidak terpengaruh ya oleh pengetahuan pribadi. Ya, sedangkan kebenaran yang sementara adalah kebenaran yang menurut dari pengetahuan pribadi. Ya, jadi apa yang menjadi pengetahuan kita, yaitulah kebenaran yang sementara. Ya, saya rasa ini sederhananya ya tentang kebenaran. Ya, kalau yang awal tadi itu menurut Atta dan Anatta, yaitu adalah kebenaran dalam bentuk dari sudut pandang Abhidhamma. Ya, jadi apa yang disebut kebenaran absolut, ya kebenaran absolut itu adalah Anatta. Apa yang disebut dan kebenaran sementara, sementara itu adalah Atta. Ya, ini adalah sudut pandang Abhidhamma. Ya, jadi kebenaran absolut adalah kebenaran yang tidak memiliki aku pada hal tersebut. Ya, sedangkan kebenaran sementara ya adalah kebenaran yang memiliki aku dalam esensinya. Ya, jadi saya rasa ini yang menjadi penjelasan tentang kebenaran. Ya, tentu ada beberapa penjelasan lain, tapi menurut saya pribadi, ya yang paling mendekati dari penjelasan tentang kebenaran ya yang mungkin adalah dua hal tersebut. Ya, jadi Atta dan Anatta. Ini yang menjadi salah satu bentuk ya untuk membedakan kebenaran. Ya, saya rasa mungkin cukup sampai di sini ya apa yang disebut dengan kebenaran. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ingin dibicarakan silahkan ya.